Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan panjang umur buat kita semua. Langsung saja tanpa basa-basi, saya Rohmatullah dan rekan saya yang bernama Kang Arifin akan mencoba membuat podcast mengenai keorganisasian. Oke, langsung saja di sini saya ingin bertanya kepada Kang Arifin ya. Jadi Kang, perbedaan organisasi dengan keorganisasian itu kayak gimana Kang? Oh, jadi masalah itu ditanyakan, Mas. Ini menurut saya sih ya, nggak tahu benar atau tidaknya. Nih, kalau organisasi itu hanya dasar pengertian. Itu artinya itu suatu wadah persekutuan antara anggota, minimal 2 anggota atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, sementara di bagian organisasian itu badannya gitu, maksudnya itu begini, badannya itu maksudnya itu di dalam organisasi tersebut mempunyai visi dan misi, ya enggak, dalam artian begini, kan organisasi mempunyai bidangnya masing-masing, dari ketua umum dan bagian ini, bagian A, B, C sampai yang bawah lah, sama anggota juga ada itu bagian visi misi. Nah, itu digabungkan punya visi misi. Nah, visi misi tersebut tetap sama, mempunyai tujuannya sama di bagian forum satu tersebut. Dan tujuan apa? Untuk memajukan organisasi tersebut. Misalnya ya itulah, banyak lah pasti. Ini satu, memajukan organisasi tersebut dan mengharumkan Nama baik organisasi. Enggak. Terus ya gitulah. Apalagi Mas? Ya, terus kalau tugasnya pemimpin atau perannya pemimpin itu gimana Kang? Tugas para pemimpin. Iya. Itu mah berat sih. Pasti berat lah kalau seorang pemimpin itu. Pertama kan ya merangkul anggota kan. Di sini kan tuh ada pengurus sama anggota, ya enggak? Iya. Nah, pengurusnya kan ya ada yang tugasnya ini, punya visi ini itu dan lain sebagainya, rangkul. Kalau ada apa ya, itu keberatan dari pengurus di bidang itu, nah ketum itu membantu merangkul lah supaya itu bisa dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, ya enggak. Nah, di dalam anggota juga pasti tuh ketum itu merangkul lagi di bagian apa, di bagian ketika ada pendidikan. Di sini ada pendidikan nih, pendidikan apa dari pelatih kemajuan, itu ketika itu siap ini bagaimana caranya untuk bisa berkumpul di acara tersebut, organisasi tersebut, supaya apa, supaya materinya itu dia paham, kami senang. Iya beli kan? Iya. Nah, ketika kami mengutarakan materi kepada anggota, nah si anggota ini paham, maka kita akan bahagia gitu. Karena apa? Karena itu regenerasi buat kedepannya organisasi tersebut. Ketika anggota tidak paham mengenai materi yang dipaparkan, maka dia kekecewaan juga buat ketua umum. Kenapa? Karena ketika kepengurusan yang datang itu ya dia tidak memahami mengenai kepengurusan tersebut, mengenai keorganisasi tersebut itu. Nah, lalu digabungkan lagi nih pengurus sama anggota nih, kan digabungkan nih, peran seorang ketua umum itu merangkul lagi ketika ada suatu anggota atau pengurusan di mana tersebut ada mempunyai konflik nih, contoh lah kamu sama aku, atau antara A dan B lah. Nah, cekcok nih, kamu udah kabur, saya kabur, ya enggak.
Nah si ketua umum ini merangkul kembali untuk bisa bersatu lagi itu mas. Ya terus juga menyiapkan materi apa visi-misinya juga harus dijalankan, jangan sekadar ketua umum itu menyerahkan tugasnya ke bawahannya lalu bawahannya dilepaskan gitu. Terserah bawahannya lah apa sih ketua umum itu tugasnya kan gitu ya nggak coba. Iya. Nah, ya begitu mas. Hmm. Kalau semisal ada anggota, Ya anggotanya itu pas saya contoh ya, kan pas awal-awal saya itu masuk organisasi itu malu-malu ya, saya itu mau main ke sini tapi malu. Gimana cara solusinya gitu supaya kita akrab sama anggota yang lain? sama anggota lain sama anggota forum ini atau forum lain. Iya, forum di organisasi ini kan. Ya, jadi di dalam organisasi ini doang. Iya. Nah, gampang sih sebenarnya gampang. Kamu itu tinggal ngobrol saja. Karena apa? Karena di sini juga contoh lah, kamu ingin dekat pengurus enggak. Nah, pengurus sudah sungguh untuk apa? Untuk bisa ngobrol sama kamu. Nah, kalau kamu bisa ngajak ngobrol, maka pengurus juga bisa tuh membantu kamu kalau udah pendapatnya apa. Kalau contoh lah main lah, kalau apa lain. Gitu, kan. Iya. Nah, sebenarnya sih itu sih ya apa ya bilangnya enak sih, tapi dengar juga kalau kamu ke sana sendiri itu susah. Kenapa? Karena takutnya itu ketika di sana kamu di sana terus di sana apa ya mempermainkan kamu lah. Karena kita selaku pengurus yang sudah berpengalaman kan namanya keluar sana sini main mapalah ini kan kita mengetahui kita mengenai mapalah. Kita kamu sebagai kaum awam belum mengetahui mapalah kan, takutnya yang belum diketahui kan jadi Pembulian atau ya tidak baik, hal tidak baik gitu. Pasti gitu. Makanya ketika mau kemana apa lain mau kayak ini ajak pengurus juga akan suka untuk bisa mendampingi kamu. Jangan malu, silakan bicara. Nah, kalau kamu mau cari materi lain dari forum ini, kamu main kapal ini boleh juga. Tadi kembali lagi pengurus dulu sama ketumnya juga itu ajak pengurus kan gitu ya. Terus apa lagi kan belum selesai pertanyaan ini. Jadi intinya itu kita jangan malu-malu, jangan sungkan tak. ya Terus saya masih ada kejanggalan kan iya kan tentang kepemimpinan. Biasanya itu jenis-jenis kepemimpinan itu seperti apa ya? Apakah harus tegas, apakah harus kasar dan lain-lain sebagainya. kalau masalah itu ya jelas di dalam kepemimpinan itu ada yang tegas, ada yang biasa saja, ada yang menyerahkan kepada bawahannya, ada yang ya contoh nih ini menurut siapa itu Kurt Lewin atau JR Terry ini menurut Terry nih pemimpinan itu menjadi terbagi menjadi berapa tuh 6. Ini mas sambil rokok boleh mas? Iya, nggak apa-apa. Apa nih? Nggak apa-apa. Oke saya buka lah. Nah mimpin kan ada 6 ya, pribadi otoriter, demokratis, paternalistik, sama lupa saya satu lagi tuh ya. Nih artinya itu kalau pribadi dimana pemimpin itu hanya meninggikan dirinya sendiri. Paham nggak? Ketika ada kegiatan itu kegiatan saya, tidak melihat itu kegiatan organisasi, seolah dia yang sampai apa kayak gitu. Nah sementara non pribadi ya, nah itu tuh ini terus yang betul ya itu melihat bawahannya itu hanya apa ya, ketika nih contoh lah saya capek nih tapi ada
bawahannya lebih capek, dia tuh akan membantu bawahannya. Pengertian lah, itu bedanya pengertian. Nah kalau otoriter itu tegas, pemimpinnya tegas. Sementara di bagian demokratis itu musyawarah, ketika ada masalah apa itu juga harus dimusyawarahkan. Enggak. Nah Iya. perbedaan dua tersebut nih, otoriter sama demokratis. Kalau otoriter, ketika ada pasal A, B, C itu pasti untuk tegas. Ketika ada yang melanggar maka sanksi, Pemimpinnya sanksi. Nah kalau demokratis itu ke arah itu lebih ke musyawarah seperti itu. Ketika ada masalah kayak apa musyawarahkan. Contoh lah ya seperti tadi ya saya bicarakan, ketika kamu sama saya ada masalah musyawarahkan ya gimana. Atau ketika ada kegiatan kegiatan organisasi, contoh lah kegiatan A buat lingkungan kita yang lebih baik gimana, nah itu dimusyawarahkan dulu enaknya gimana, rasanya gimana, susunannya bagaimana, lalu digerakkan bareng-bareng. Itu demokrasi atau demokratis. Nah sementara kalau di bagian paternalistik itu pemimpin yang agak tua, kemenuaan, yang merasanya dia itu paling baru pengalaman, paling dominan, paling hebat, paling cerdas, paling pinter, tidak memandang bawahannya, yang dimana bawahnya itu pasti ada yang lebih dari berpengalaman dari pemimpin tersebut. Itu mas ya. Nah itu menurut CRTRI yang 6, tapi saya satunya lupa, maaf mas ini. Nah ini menurut satu lagi nih, menurut Kuplewin itu ada 3 katanya tuh. Pertama otoriter, demokratis, sama laissez-faire, apa tuh itulah. Nah di mana isi tersebut itu ya hampir sama sih ini tuh. Pertama otoriter itu berarti lah pemimpinnya tegas, terus demokratis itu pemimpin yang ketika ada apa-apa itu dimusyawarahkan. Nah terusan di bagian laissez-faire itu seperti dia, kalau laissez-faire itu dimana pemimpin tersebut menyerahkan langsung tugasnya kepada bawahannya yang tidak diawasi atas bawahannya. Pemimpin tersebut ketika contoh nih, bawahannya nih, ada kegiatan ini nih, kamu kan sebagai contoh lah, saya selaku bawahan, saya selaku bidang apalah, saya ingin mengadakan ini. Nah itu dilepas langsung dari ketuanya gitu. Ketua hanya mungkin hanya mengetahui, dia yang menggerakkan, ini saya menggerakkan, kamu mengetahui. Nah si kamu ini menyerahkan langsung kepada saya, mutlak tugas langsung ke bagian bawahannya, menyerahkan langsung gitu ya. Iya. Terus ya itu sih. Apalagi mas? Tapi kalau menurut penangkapan saya Pak, pemimpin itu harus bisa di atas, di tengah, dan di bawah. Maksudnya apa? Yang di atas, di tengah, dan di bawah itu, ketika kita di atas, kita itu harus bisa mencontohkan yang lebih baik kepada yang di bawah. Nah, dan ketika kita ada di posisinya ada di tengah, kita itu harus bisa mengayomi satu sama yang lain itu. Dan ketika kita ada di bawah, kita itu harus bisa merangkul. Iya. Nah itu ya mungkin itu apa ya, ya mungkin itu karena apa, karena setiap manusia itu mempunyai karakter dan tujuannya masing-masing. Ketika pemimpin si A punya kelebihan ini, maka ini yang terapkan. Nah ketika pemimpin B yang punya kelebihan karakternya begini, ya mungkin itu terapkan. Ya karena begitu sih, emang setiap manusia ya enggak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, apalagi pemimpin. Contoh lah, gubernur sekarang itu ingin memperbaiki sungai yang ya apa ya kurang baik lah gitu. Terus untuk sungai tanpa memikirkan
kan jalan. Oh Ya, tapi memfokuskan itu doang. yang bukan gitu sih. Terus itu pergantian pemimpin. Nah itu yang kedua, pola itu ke arah ke jalan, bukan memperbaiki jalan. Nah pemimpin kan ya sebagai lain lah, seperti pertanian atapnya apa. Karena begitu setiap pemimpin itu pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Ya, Berarti intinya kayak gitu ya kan? ya, Memiliki tujuannya masing-masing, mensukseskan organisasi tersebut. Ya udah, cukup sekian aja Kang. cukup. Ya udah, makasih Kang. Oh ya, makasih juga nih berbagi pengalaman aja kepada ya kepada anda saudara rahmatullah. Siap Kang. Nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi berbagi ilmu ya Kang. Siap. Ya mungkin cukup sekian ya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan kita mohon maaf ya. Atau dari segi tutur kata yang kurang berkenan di hati kita juga mohon maaf, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.